saya mau cerita tentang keartisan, dunia keartisan. Jadi pasti banyak ya teman-teman atau adik-adik yang berpikir bahwa wah namanya jadi artis itu enak banget, terkenal, terus nyari uangnya gampang dan sebagainya. Tapi Anda juga harus ingat bahwa resiko yang dialami itu juga sama dengan pekerja-pekerja lain. Coba bayangkan berapa banyak artis yang muncul sekali dua kali terus udah nggak dikenal lagi. Banyak banget. Berapa banyak penyanyi atau band yang nyiptain satu lagu hits udah hilang atau ada di mana sekarang. Ya mungkin lagi di Ponorogo nyanyi di samping bis, nggak tahu ya. Tapi itu yang memang terjadi gitu. Karena kita harus menjaga karakter kita, menjaga semuanya, idealis kita harus dijaga sampai supaya kita benar-benar bisa berbisnis di dunia ini. Dan that's not easy. Nah, itu banyak yang tetap bisa bertahan, banyak juga yang hilang. Kalau kita bicara sekarang, kalau kita balik lagi ke zaman dulu, ada artis-artis cilik. Ada artis cilik, dan artis cilik ini ada yang masih ada berkarir sampai sekarang, ada yang pindah karirnya menjadi orang hebat juga, tapi ada yang hilang entah kemana. Nah, coba saya ingin perlihatkan sebuah foto. Saya ingin tanya pada Anda kenal tidak ini siapa? Karena saya akan mengundang dia dan ini sangat amat menarik untuk kita diskusikan. Kasih lihat fotonya. Dia adalah penyanyi dan presenter di tahun 90-an. Tahu? Angling Dharma. Angling Dharma. Kenal nggak? Masa nggak kenal sih? Oh, Anda terlalu muda kali ya. Berarti gua tua gitu ya. Ya. Keluar aja pintunya sebelah sono. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya bahwa dia sekarang berubah total. Berubah total, benar-benar berubah total. Berubah dari yang ada di foto. Jadi saya akan mengundang yang ada di foto itu langsung ke studio hitam putih. Ini adalah Dena Rahman. Rame banget emang ini. Rame, apalagi yang botak loh. Oh, Sama dong. apa? Sama dong. Beda, dia mah hitam. Kan hitam putih. Oh iya benar, hampir sama. Oke, Dena ya? Yes. Dena, itu foto tadi tahun berapa? Yang mana nggak lihat? Yang pakai baju Angling Dharma dan sebagainya itu. Tahun berapa ya? Kayaknya 2005. Enggak, 2004-an deh. 2003, 2004. Umur berapa tuh, umur berapa? Umur waktu itu SMA kelas 2. Berarti 16-an. 15 tahunan. 15 tahunan 2004. Berarti sekarang 20 lebih dong ya? Sekarang 25. Sekarang 25 tahun. 10 tahun yang lalu berarti. 10 tahun yang lalu. Dulu masih menggunakan nama Renaldi. Yeah, that's always been my name. It's always been your name, Yes, Renaldi. of Nggak course. bisa sekarang Renaldi namanya udah diambil sama Tukul. Oh gitu ya? Tapi kan saya duluan deh yang pakai dulu. Enggak ya? Dia udah ngambil duluan. Gitu ya? Udah Oke deh. diakuin sama dia. Kalau sekarang kita panggilnya Dena ya? Dena boleh. Dena. Oke, Dena silakan duduk Dena. Sini, gimana dulu? Oke, Dena. Yes. Dena, ini kan sekarang di luaran beritanya kamu katanya melakukan transgender. Melakukan transgender. Emang Melakukan transgender itu transgender. ini ya? Apa? Sebuah tindakan. Kalau ada yang menindaki berarti sebuah tindakan. Gitu. Harus ditindaklanjuti berarti. Harus ditindaklanjuti. Oke, fine. Betul. Jadi mendengar hal tersebut, kalau kamu dengar benar apa tidak? Ya benar sih sebenarnya. Maksudnya ya transgender kan orang yang orang yang berperan bertukar peran gitu kan, gendernya bertukar gitu, dulunya apa sekarang jadi apa gitu. Gitu, oke. Terus itu ketika itu dari mana kok tiba-tiba wartawan pada tahu dan sebagainya?
nggak tahu ya, kayaknya mereka ini. Jadi dulu tuh gini, awalnya aku kan memang ya dulu aku seorang public figure lah ya, tapi zaman dulu gitu waktu aku masih kecil banget gitu. And then aku sempet rame di forum-forum di internet gitu, banyak banget yang ngomongin aku. Ada thread-thread yang ngomongin aku gitu dari mulai tahun 2000-an, banyak. Pokoknya udah bertahun-tahun, itu kayaknya sampai sekarang juga masih ada. Nah, di situ aku diomongin panjang lebar deh, dari mulai yang benar sampai yang ngarang gitu loh. Dari yang benar sampai ngarang. Dari yang benar sampai ngarang gitu, sampai yang mengada-ngada. Akhirnya ada salah satu media juga Bentar yang ya, paha lu gua tutupin soalnya yang di sono doyan banget. Oke, fine. Sampai ada satu media yang dia pengen mengklarifikasi gitu loh apa yang ada di forum itu. Akhirnya dia ngontek aku. Waktu itu aku juga lagi nggak di Indonesia. Dia ngontek aku untuk klarifikasi, interview, and then aku balas. Tiba-tiba besoknya jadi rame aja gitu. Jadi rame. Jadi rame aja. Tadi kan lu bilang kan ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Yang benar apa? Maksudnya gini loh, itu dia tuh ngomonginnya bener-bener yang, ya maksudnya ada berita-berita yang benar, kayak misalkan aku sekolah di mana, terus cara berpakaiannya seperti apa gitu. Ada yang ngomongnya benar, cuman ada juga yang ngaco gitu loh, ngarang dan berdasarkan pendapat mereka pribadi aja gitu. Apa contohnya ngarang? Ya misalkan kayak misalkan tiba-tiba dibilangnya aku ke kuliah pakai tank top gitu loh. Padahal aku nggak pernah, maksudnya mana ada sih sekarang di sini kuliah, aku dulu kuliah di UI pakai tank top, itu kan nggak mungkin gitu. Ngarang aja mereka. Ini apa forum? Ini forum ya, oke. Forum. Jadi yang benar sebenarnya apa? Apa yang terjadi pada Renaldi lalu menjadi Dena? Apa yang benar terjadi? Yang benar terjadi adalah apa ya? Kalau aku boleh bilang sih mungkin ini adalah finally I found myself. Finally ini adalah pencarian identitas. Pencarian identitas. Ya. Pencarian identitas, pencarian jati diri yang akhirnya aku udah menemukan sekarang aku lebih better kayak gini. So basically you're more happy. Yes, of course. I'm like I feel liberated like this. Oke. Nah, kapan itu taunya kapan bahwa oke, I have to do this? Sebenarnya udah lama. Sebenarnya udah dari kecil dong. Maksudnya kayak kita punya insting lah dari kecil, kita emang udah tahu kalau kita tuh beda gitu. Orang lain juga bisa ngeliat lah kalau misalkan dari kecil kita udah beda. Kita kan biasa lah kalau misalkan lihat anak-anak kalau misalnya rada-rada aneh dikit pasti bisa lah, ada lah gitu kelihatan. Cuman mulai berani, of course puberty, of course semua orang kan pasti mengalami masa-masa pubertas dan pendewasaan. Waktu zaman SMP, SMA mungkin kita masih diatur sama orang tua, sama sekolah kan. Di sekolah kita harus pakai seragam, harus ngikutin segala tata tertib dan peraturan sekolah, ada guru juga. Tapi setelah lulus SMA and then kuliah, kita kan udah dianggap dewasa dong, di atas 17 tahun kita udah dianggap dewasa. Kita udah tahu yang benar dan yang salah, maksudnya yang benar untuk kita dan yang salah, maksudnya yang kita udah dewasa lah, udah bisa mikir sendiri gitu loh, dan juga udah bisa plan masa depan kita tuh maunya jadi apa gitu loh. Berarti benar nggak kalau misalnya Dena bisa saya bilang Anda merasa bahwa Anda adalah seorang wanita yang terjebak di sebuah tubuh pria gitu? Aku mau ngomong kayak gitu sih, cuman pasti nanti banyak yang apaan sih ngomong kayak gitu loh. Banyak banget. Biarin aja, nggak usah dengerin, Ono tuh nggak ngomong aku gitu. nggak dengerin sih, cuma kayak yeah, something like that. Something like that. So Something like basically that. you feel you're a woman ya? Yes, Okay. I've always. Tapi you were trapped di badan seorang pria. Yeah, Okay. because I'm not, maksudnya gini, there's gay gitu, there's ada gay, ada waria, tapi I don't know, I've always, I'm a woman. You're a woman. I am. You always feel that you're a Yes. woman. Okay, that's very interesting. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Saya akan tanya pada Dena bagaimana caranya nanti Dena bisa cerita ini ke semua orang, ke orang tua. This must be hard to do, kan? Iya. Ya, kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam.